Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwi Trimulyanti, kelas 3C Malam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hukum administrasi negara. Pengertian hukum administrasi negara menurut para ahli, di antaranya A.D. Belinfante. Keseluruhan hukum yang berkaitan dengan administrasi, pemerintah, dan pemerintahan. Oppenheim, ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah yang telah mendapatkan wewenang dari hukum tata negara. A.M. Donner, hukum untuk mengatur tindakan pemerintah atau penyelenggara pemerintahan dalam hubungannya dengan warga negara yang sebagiannya berasal dari pemerintah. Tujuan mempelajari hukum administrasi negara. 1. Untuk kepentingan ilmiah. Berkaitan dengan tujuan tersebut, maka yang menjadi pokok bahasan dititik beratkan dari segi ilmiah saja, sehingga diharapkan dapat dipergunakan dalam pengembangan hukum administrasi negara itu sendiri. 2. Untuk kepentingan praktek atau praktisi. Dalam hal ini, diharapkan bahwa para administrasi negara setelah mempelajari dan mengetahui kaidah-kaidah hukum administrasi negara dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dimaksud. Kegunaan mempelajari hukum administrasi negara adalah: 1. Dilihat dari segi kepentingan para administrator negara. Setelah mengetahui tentang kaidah-kaidah hukum administrasi negara, maka akan selalu berpedoman pada kaidah tersebut dalam mengambil tindakan, baik yang bersifat pemerintahan maupun administratif. 2. Dari segi kepentingan masyarakat. Masyarakat akan terlindungi dan aman dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparatur negara, dan bila hak-haknya dilanggar, maka mereka mengetahui tindakan apa yang akan ditempuh. Sumber hukum administrasi negara. Pengertian sumber hukum secara umum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum, serta tempat diketemukannya aturan hukum. Menurut Utrecht, membedakan pengertian sumber hukum tersebut dengan mendasarkan kepada sudut pandang ilmu pengetahuan yang berbeda-beda. 1. Dari sudut ilmu pengetahuan sejarah. Seorang ahli sejarah untuk mengetahui perkembangan hukum yang berlaku digunakan dua jenis sumber, yakni undang-undang serta sistem hukum tertulis yang berlaku di masa yang lampau yang mungkin dipergunakan oleh pembuat undang-undang yang berlaku sekarang itu mengacu kepada undang-undang maupun sistem hukum di masa lampau tersebut. Dokumen, surat, maupun keterangan lain yang ada di masa lampau, sehingga dengan keterangan maupun dokumen tersebut dapat diketahui hukum tersebut. Dari sudut antropologi atau sosiologi. Menurut para sosiolog, yang menjadi sumber hukum adalah masyarakat secara keseluruhan. Objek yang ditinjaunya adalah keseluruhan lembaga sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, menurut seorang ahli sosiolog atau antropologi, yang dimaksud dengan sumber hukum adalah faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, misalnya agama, ekonomi, dan lain-lain. Dari sudut filsafat, menurut ahli filsafat, untuk mengetahui apa yang menjadi sumber hukum, hal-hal yang perlu diperhatikan, ukuran apa yang dipergunakan oleh seseorang dalam menentukan bahwa sesuatu tersebut bersifat adil. Keadilan menurut ahli filsafat merupakan tujuan hukum. Oleh karenanya, ia sangat memperhatikan hal tersebut. Faktor apa yang menyebabkan seseorang tersebut taat kepada hukum? Apakah karena kesadarannya, ataukah karena adanya sanksi yang akan dijatuhkan oleh yang berwenang? Dari sudut ilmu hukum, menurut para ahli hukum, pengertian sumber hukum dapat dibedakan menjadi sumber hukum material,
yaitu sumber yang menentukan isi dari suatu kaidah hukum tersebut. Sumber hukum formil, yaitu sumber yang dilihat dari segi bentuknya, sehingga aturan hukum tersebut berlaku dan ditaati oleh masyarakat, atau dengan kata lain, sumber yang menyebabkan suatu kaidah hukum tersebut berlaku di dalam masyarakat. Sumber hukum formil hukum administrasi negara adalah undang-undang, praktek administrasi negara, jurisprudensi, doktrin. Sumber hukum material adalah dapat ditinjau dari sudut ekonomi, sejarah, filsafat, sosiologi, dan lain-lain. Contoh sosiologi. Sumber hukum adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Asas-asas hukum administrasi negara. Asas legalitas. Tindakan pejabat administrasi negara harus berdasarkan hukum. Tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka aparat pemerintah itu tidak memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakat. Asas yuridikitas. Tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Asas diskresi. Secara bahasa, Frans Emerson berarti orang bebas, tidak terikat, merdeka. Emerson berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. Kebebasan dari pejabat administrasi negara dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan umum. Diskresi adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan. Banyaknya bencana di tiap daerah harusnya mendorong pemerintah daerah dengan cepat mengambil keputusan untuk menyelamatkan masyarakatnya, juga sumber daya yang lain. Dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan secara tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada, jangan sampai pemerintah daerah terlambat mengambil keputusan, sehingga sangat membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitar. Seperti halnya mengeluarkan peraturan daerah atau perda dengan merelokasi warga yang terdampak ke tempat yang lebih aman. Pikirkan juga kebijakan tersebut bermanfaat untuk kebaikan seluruh masyarakat, bukan hanya dinikmati segelintir orang saja. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.